Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua, mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja. Cuman bisa melotot tapi nggak bisa mereka megang, apalagi meraba begitu ya, meraba dan terawang nggak bisa ya. Jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya, bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Ludasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemohon, dipersilakan. Seperti apa? Baik, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun kita berada. Dan tentunya teman-teman, saya akan kembali mengingatkan di mana kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang dimana dalam cuplikan video tersebut membahas tentang persidangan ijazahnya Bapak, tentang kasus ijazahnya Bapak mantan Presiden yang ke-7. Dan tentunya teman-teman, masyarakat kecewa karena kenapa? Sudah beberapa kali diadakan persidangan dan mantan Presiden yang ke-7 ini mengabaikan persidangan tersebut. Dan tentunya masyarakat masih bertanya-tanya, apakah ijazah tersebut memang benar atau palsu? Nah, di sini teman-teman, seperti biasanya saya akan membacakan sebuah komentar atau tanggapan-tanggapan netizen dari cuplikan video tersebut. Ya, hukum mati saja tidak terbukti. Rakyat sudah sakit hati, rakyat dibohongi orang jahat ini bernama Joko selama 10 tahun, segera saja. OVA supaya jerah harus dipidana. Sudah memberikan keterangan palsu dan merusak citra Universitas Gadjah Mada. Perlindungan berjama ijazah Jokowi antar lembaga negara udah sangat masif, mulai dari kepolisian, KPU, Universitas Gadjah Mada, kehakiman, dan para termul-termul yang dipelihara Jokowi. Mana berani Jokowi datang seperti yang sudah dia akan makir dengan berbagai alasan. Nah, di sini beberapa kali sidang Bapak Jokowi tidak pernah datang dan tidak menghargai persidangan tersebut karena mungkin ya para masyarakat berpikir ya memang kasus ijazahnya tersebut memang palsu. Taat hukum Gombal, Presiden kedua kali pakai ijazah palsu. Kedatangan Raja Gombal Mukio Solo dengan membawa ijazah di pengadilan patut kita tunggu. Gak mungkin datang ke pengadilan Surakarta, itu pengadilannya Jokowi. Semua kejahatan diawali dan diisi dari kebohongan, apalagi yang berkali-kali berdusta, itu pasti orang biadab. Tangkap dan adili segera. Memang ijazah Jokowi mau hadir di persidangan, katanya membawa ijazah asli palsunya. Jangan lapor ke Berski Polri, lapor ke Damkar aja. Semua ini bermula dari gorong-gorong, rakyat terkecoh. Sepertinya inilah orang yang paling tepat pemimpin Indonesia. Ternyata muncul satu persatu kebohongan dan mengacak-ngacak NKRI. Oleh Due Porobela, orang membohong selama 10 tahun, ditipu, negara dikuras, disimpel, dibawa tas bafi rumahnya, dan sebagai di truk di negara Cina, biar tidak, tapi kok aman-aman ya. Saya ragu selama masih belum ganti Kapolri serta penasehatnya Arianto tadi belum yakin. Datanglah ke pengadilan, berkata jujur, berbuat jujur, tunjukkan dengan jujur ijazahmu sebelum dipanggil Allah. Kenapa kamu tidak mau menunjukkan ijazahmu? Cemen kamu, ayo, kalau kamu gentleman, tunjukkan ijazah kamu di pengadilan, jangan hanya bicara saja. Nah, di sini teman-teman, masyarakat bertanggapan bahwa memang Bapak Jokowi ini atau mantan Presiden ke-7 ini tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Jadi, masyarakat atau masyarakat Indonesia berpikir kalau memang ijazah Bapak mantan Presiden ke-7 ini memang palsu.
Dengan seorang yang tidak pernah mengecam pendidikan atau nggak sampai lulus tapi tahu-tahu pakai ijazah dan payah. Semua lembaga hukumnya punya Jokowi dan jadi susah lawan Jokowi dan wow. Ada juga yang mengatakan kalau memang bohong terus dan datang biar dikutuk Tuhan. Jokowi nggak mungkin berani hadir. Dijajah Belanda dan Jepang kita masih mengadakan perlawanan sehingga merdeka. Dijajah Jokowi dan termul kok merasa dibodohi terus. Seharusnya barang bukti itu sudah disita dan ditahan Polri. Jadi Polrinya menunjukkannya. Jokowi jangan ngomong doang, buktikan kalau berani datang. Kau sampai sekarang masih bisa bayar para termul karena pakai uang korupsi. Nah, teman-teman, di sini para masyarakat menganggap bahwa mantan presiden ini memakai ijazah palsu dan dia membayar termul-termulnya untuk membelanya dalam persidangan tersebut. Ijazah SD, SMP, SMA, S1, S Mambo, S Cendol. Denda dan hukum mati cocokkan untuk si Jack, si tukang tipu muslihat. Si Jokowi bilang mau membuktikan ijazahnya asli dari SD sampai S1. Memangnya punyakah dia ijazah itu? Buktikan saja besok di pengadilan Surakarta. Terlihat kusut, andai itu ijazahnya asli, pasti segar, sehat, ceria, cepat buru-buru menunjukin ijazahnya. Memang ijazahnya Jokowi palsu sudah sejak dulu, tapi aparat hukum kita yang bodoh atau dibodohi Jokowi. Polisi itu atau bahwa ijazah Jokowi tidak benar, tapi bertahan bahwa itu benar aparat hukum bodoh. Biar Tuhan yang tuntun semua selesai dan tidak mengganggu di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dalam memimpin negeri ini sebagai Presiden Rakyat Indonesia. Ya, kedang Jokowi. Ya, membela kebenaran itu wajib. Mengiring kebenaran menjadi kebencian. Karma berlaku pada keluarga, waspadalah. Dinasti Jokowi, oligarki sebagai contoh buruk untuk generasi Indonesia yang jujur, bermartabat. Nah, bagi Jokowi, kalau nggak bikin masalah atau bohong, kurang banyak apa jejak begitu mengimbulnya. Kejujuran dan keadilan, kebenaran sedang ditegakkan. Semoga masyarakat Indonesia sadar kebenaran itu masih ada walaupun berat. Ada juga mengatakan bukti-buktinya yang sangat begitu terbuka, tapi susah untuk diseret. Beda dengan yang diduga, teroris bukti sangat menipu, bisa diciduk. Teliti, terpadu, dan terbuka untuk publik. Tegakkan hukum seadanya, kemiskinan, koruptor, sejahterakan rakyat Indonesia. Ya, hukum mati aja yang berani memalsukan ijazahnya yang membuat pengaduan di publik. Maju terus berjuang di bulan Ramadan. Rakyat Indonesia terus berdoa dan punya keahlian maju dengan keahlian. Ayo semua pengacara seluruh Indonesia mulai membersihkan hati ini. Urusan negara jangan hanya mementingkan duit. Sekarang waktunya Anda membela dan membangun negara. Sudah pembohong masih pada sungguh aneh, tapi nyata. Semoga cepat diselesaikan agar rakyat Indonesia tidak dibuat pusing. Provo para pejuang. Nah, teman-teman, dalam persidangan tersebut masyarakat masih kecewa atas mantan presiden yang ke-7 karena tidak pernah menghargai persidangan tersebut. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan cuplikan video tersebut dan kita telah melihat bagaimana tanggapan-tanggapan masyarakat atau netizen dalam cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Salam NKRI, harga mati.